everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Industri hiburan Korea terkenal akan drama dan serialnya yang menarik dan selalu memberikan suguhan alur cerita yang segar serta tidak membosankan. Jadi wajar bila drama Korea telah menarik banyak perhatian penonton dari seluruh penjuru dunia. Salah satunya Indonesia yang kian hari kian demam drakoran. Plot alur cerita yang menawan, genre yang unik ditambah dengan penampilan para bintang yang berwajah tampan dan cantik, dilengkapi dengan kemahiran dalam memainkan akting membuat siapa saja betah dan candu menonton drama Korea. Bahkan seringkali para penonton dibuat gagal move on dengan cerita drakor yang sangat real dengan kehidupan nyata. Biasanya sebelum memutuskan maraton drakor, para K-drama akan memilih drakor mana yang memiliki cerita paling unik dan menarik. Tak sedikit yang mengutamakan rating tinggi yang diraih drama tersebut. Buat kamu yang penasaran dengan perkembangan drakor rating tertinggi di awal tahun 2022 ini, UBR Media telah merangkum 15 drama Korea rating tertinggi berdasarkan ratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment. Namun, sebagai catatan, drama yang masuk daftar kita kali ini adalah untuk drama di awal tahun 2022 yang sudah tamat. Drama yang memiliki episode di bawah 32 episode dan bukan drama original Netflix. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah 15 drama Korea dengan rating tertinggi di awal tahun 2022 berdasarkan ratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment. 뭐 하는 거야 지금? 이거 뭐 CSI야? 범인은 영수증 안에 있다. The Killer Shopping List dengan rating 3%. The Killer Shopping List karya sutradara Leon Hee merupakan serial drama komedi asal Korea Selatan yang tayang di Viu. Dibintangi oleh sederet aktor kenamaan Korea Selatan seperti Lee Kwang Soo, Kim So Hyun, hingga Jin Hye Kyung. Drama ini menandai sebagai comeback aktor sekaligus komedian Lee Kwang Soo ke layar kaca usai terakhir kali membintangi drama di tahun 2018. Serial drama The Killer Shopping List menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan misterius di suatu gedung apartemen setelah ditemukannya mayat seseorang. Dalam drama ini, Lee Kwang Soo berperan sebagai Dae-sung, pacar seorang polwan yang mengusut kasus pembunuhan tersebut yang bernama Ah-hee, diperankan oleh Kim So Hyun. Sebagai Dae-sung, Lee Kwang Soo di drama ini menjadi sosok pria pemalu tapi memiliki daya ingat yang sangat tinggi. Tapi ia pernah gagal dalam ujian menjadi pejabat publik. Dae-sung kemudian ikut mengusut misteri kasus pembunuhan di gedung apartemen tempatnya bekerja bersama sang pacar Ah-hee. The Killer Shopping List hanya memiliki total 8 episode yang telah tayang perdana pada 27 April 2022 di TVN dan TV Ink. Drama ini tamat pada 19 Mei lalu. Crazy Love dengan rating 3,2%. Tayang perdana mulai 7 Maret 2022 lalu, serial drama berjudul Crazy Love ini menjadi comeback aktor Kim Jae-wook setelah 3 tahun lamanya rehat. Terakhir kali ia membintangi Her Private Life bersama Park Min Young pada 2019. Berjumlah 16 episode dan telah tamat pada 26 April lalu, serial drama ini mengisahkan kisah seorang Nah Go-jin yang diperankan oleh Kim Jae-wook, CEO Institut Matematika Gotham Education yang narsis dan terkenal. Ia berpura-pura amnesia setelah mendapat ancaman pembunuhan. Sebagai Nah Go-jin, Kim Jae-wook memainkan karakter CEO yang hanya memikirkan uang dan pekerjaan. Karena kepribadiannya itu, Nah Go-jin tak disukai karyawannya termasuk sang sekretaris Lee Sin-ah yang diperankan oleh Crystal Jung. Kesulitan menjadi sekretaris dan mendapat diagnosis sakit keras, Lee Sin-ah menyalahkan atasannya, yaitu Nah Go-jin. Ia pun mengambil kesempatan berpura-pura menjadi tunangan Nah Go-jin saat ia amnesia. 살린 거야. 난 사람을 살리는 저승사자. 안 돼요! Tomorrow dengan rating 3,4%. Tomorrow adalah salah satu serial drama yang memperoleh rating tinggi. Dramanya banyak menyita perhatian penonton karena menguras air mata dan banyak mengandung pelajaran hidup. Serial Korea yang tayang perdana pada 1 April lalu ini berkisah tentang tim manajemen krisis yang dibentuk organisasi alam baka Jumadung. Tim manajemen krisis beranggotakan 3 malaikat maut, yaitu Guryeon yang diperankan oleh Kim Hee-sun, Im Ryung-gu yang diperankan oleh Yoon Ji-on, dan Choi Jun-woong yang diperankan oleh Ruwon SF9. Berbeda dengan malaikat maut lain yang bertugas
menjemput arwah manusia yang meninggal, tim manajemen krisis diberi tugas khusus untuk menggagalkan dan menyelamatkan orang-orang yang berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Selain bercerita bagaimana aksi tim tersebut menjalankan misinya, drama ini juga menyuguhkan misteri di balik kisah masa lalu dari para malaikat maut semasa hidupnya. Hingga akhirnya mereka memilih untuk bergabung dengan Jumadung daripada bereinkarnasi. Drama ini berjumlah 16 episode dan diadaptasi dari novel berjudul sama. Namun sang sutradara Sung Ji-wook melakukan sedikit pembedaan, yaitu menghadirkan aspek fantasi dalam setiap episode. 12. Green Mothers Club dengan rating 3,7%. Green Mothers Club menjadi salah satu tayangan drama Korea yang cukup populer. Disutradarai oleh Rahana bersama penulis naskah Si Won. Drakor ini telah tayang perdana pada 6 April 2022 lalu. Drama ini mengisahkan 5 ibu-ibu yang bertemu karena anaknya mengenyam pendidikan di sekolah yang sama. Kelimanya memiliki cara pandang tersendiri dalam mendidik buah hatinya. Green Mothers Club sendiri adalah sebuah asosiasi orang tua sekolah dasar yang tidak dapat dihindari oleh ibu-ibu di Korea Selatan. Asosiasi ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya semua jenis ibu dengan semua jenis nilai pendidikan dan gaya pengasuhan. Dibintangi oleh Lee Yo-won, Chu Ja-hyun, Jang Hee-jin, Kim Kyu-ri, dan Joo Min-kyung. Kelima ibu-ibu ini sering melakukan curhat bareng. Tak hanya saling curhat, mereka juga diam-diam bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling unggul. Bahkan di klub ini bisa menjadi tempat perang psikologi bagi ibu-ibu. 11. My Liberation Notes dengan rating 4%. My Liberation Notes merupakan drama baru yang bercerita tentang lika-liku kehidupan 3 bersaudara dalam menghadapi permasalahan masing-masing pada kehidupan sebuah keluarga di pemukiman pinggiran Seoul bernama Sanpo. Keluarga ini terdiri dari ibu, ayah, dan 3 anak mereka. Yoon Ki-jong yang diperankan oleh Lee El adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ia dikenal sebagai perempuan yang memiliki temperamen tinggi. Selain itu, ia sangat fokus pada pekerjaannya di Seoul namun sering mengeluh juga dan berharap bisa menemukan cinta. Anak kedua, Yoon Chang-hee yang diperankan oleh Lee Min-gi. Ia adalah satu-satunya anak laki-laki dari keluarga tersebut. Chang-hee ingin melarikan diri dari rumahnya di desa Sanpo karena ia tidak memiliki tujuan dan hanya menghabiskan hidupnya tanpa arti. Ia pun dipandang rendah oleh anggota keluarganya. Anak ketiga yaitu Yeon Mi-jung yang diperankan oleh Kim Ji-won. Dia ingin bebas dari kehidupan anak kampung yang membosankan dengan bekerja di Seoul. Namun dia tertutup dan pemalu di antara rekan kerja yang lain. Ia juga selalu merasa kesepian dan kekurangan dalam menjalani kehidupannya. Disutradarai oleh Kyo Suk-yoon yang juga pernah menggarap sejumlah drama terkenal lain seperti Law School 2021, The Light in Your Eyes 2019, Listen to Love 2016, dan Owl 2015. My Liberation Notes dikemasnya dengan sederhana tanpa meledak-ledak tapi sukses menyentuh hati penontonnya di sepanjang 16 episode. 네 두 놈이 단단히 엮여 있긴 있는 모양이네. 우리 대체 뭐냐? 뭐 얼마나 대단히 좋은 삶이었다고. 갈 때 되면 쿨하게들 가는 거지. 10. Ghost Doctor dengan rating 5,4%. Drama Ghost Doctor telah tayang perdana pada 3 Januari 2022 di TVN. Drama ini menjadi drama terbaru Rain dalam 2 tahun terakhir setelah sebelumnya membintangi drama Welcome to Life 2019, Sketch 2018, dan Please Come Back Mr. 2016. Kali ini ia berperan sebagai dokter bedah jenius yang sangat mahir dalam menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan pasien. Ia bernama Cha Young-min. Suatu hari Cha Young-min terlibat dalam kasus tak terduga yang membuat rohnya masuk ke tubuh Go Seung-ta yang diperankan oleh Kim Bum, dokter residen baru yang kejam. Ia sekolah kedokteran untuk operasi toraks sesuai dengan persyaratan suksesi kakeknya, pendiri rumah sakit Myungshin. Go Seung-ta tidak memiliki rasa panggilan atau misi sebagai dokter. Hidupnya pun berubah ketika dirasuki hantu Cha Young-min. Ghost Doctor adalah sebuah drama komedi yang menjadi salah satu alternatif tontonan yang menghibur dan seru. Selain itu, setiap episode mengandung hikmah tersendiri yang membuat penonton merenung tentang arti kehidupan dan bagaimana bersyukur atas karunia hidup yang sedang dijalani. Berjumlah 16 episode, drama Ghost Doctor menampilkan chemistry yang manis dan kocak dari tiap karakter. 9. 39 dengan rating 6,5%.
39 adalah drama slice of life yang mengangkat kisah persahabatan 3 orang berusia 39 tahun. Mereka sudah saling kenal sejak duduk di bangku sekolah dan menghabiskan masa mudanya bersama-sama. Maka tak heran jika kini di usia 39 tahun persahabatan mereka makin erat dan hangat. 3 orang yang saling bersahabat itu adalah Cha Mi-ju yang diperankan oleh Son Ye-jin, Jang Joo-hee yang diperankan oleh Kim Ji-hyun, dan Chan Young yang diperankan oleh John Mi-do. Sayang, di tengah-tengah kebahagiaannya, Chan Young mengidap penyakit kanker dan hanya bisa bertahan selama 6 bulan. Kehidupan mereka pun seketika berubah dan tak lagi sama seperti sebelumnya. Sang sutradara Kim Sang-ho mengajak penonton untuk memahami bahwa meninggalkan dan ditinggalkan bukanlah hal yang mudah. Drama ini rampung dalam 12 episode. 나를 필요로 하는 사람들을 위해 내 소중한 일을 도륙는 놈들의 피를 말릴 것이다. 죄도 없이 이유도 모른 채 그 많은 사람들이 죽었습니다. 8. Bloody Heart dengan rating 6,6%. Salah satu drama kolosal Korea, Bloody Heart dengan genre political historical. Drama ini menceritakan Raja Lee Tae yang diperankan oleh Lee Jun yang berambisi untuk memegang seluruh kekuasaan hingga rela meninggalkan perempuan yang dicintainya, Yoo Jung, yang diperankan oleh Kang Hana. Meski begitu, posisi Lee Tae sebagai raja juga terancam oleh kehadiran Park Ge-won yang diperankan oleh Jang Hyuk yang merupakan wakil Perdana Menteri pertama. Awalnya Lee Tae terpaksa menikahi Yoo Jung, si putri bangsawan, agar tahtanya tak jatuh kepada orang lain. Yoo Jung pun terpaksa menahan sikap dingin dari suaminya itu. Tapi ternyata sang raja sebenarnya mencintai istrinya itu. Dengan jumlah 16 episode serial drama Bloody Heart, penonton dibuat gregetan dengan sikap Lee Tae yang harus memilih antara ambisinya atau sang mantan kekasih yang masih ia cintai. Forecasting Love and Weather dengan rating 6,7%. Forecasting Love and Weather merupakan drama Korea komedi romantis yang mengisahkan kehidupan karyawan Badan Meteorologi Korea. Para karyawan yang bekerja di sana banyak menghadapi berbagai pahit manis kehidupan setiap hari. Mengusung tema yang sedikit berbeda, drama bergenre romantis ini disutradarai oleh Cha Yong-hun dengan jumlah episode 16. Melansir dari Sumpi, menurut Nielsen Korea, episode pertama Forecasting Love and Weather mencetak rating nasional rata-rata 4,5%. Jumlah tersebut ternyata lebih tinggi dari rating yang dicapai oleh drama pendahulunya yakni Snowdrop. Forecasting Love and Weather menggait beberapa bintang spesialisasi drama romansa seperti Park Min Young, Song Kang, Yeon Park, dan Yura Girls Day. Sang penulis naskah, Sun Young, mengangkat kisah tentang pertemuan cinta antara dua rekan kerja dengan sifat yang berlawanan, yaitu antara Park Min Young yang berperan sebagai Jin Hakim dan Song Kang yang berperan sebagai Lee Si-woo. Drama ini merupakan comeback Park Min Young setelah sebelumnya membintangi When the Weather is Fine 2020 dan Her Private Life 2019. Sementara itu, bagi Song Kang, drama ini merupakan langkahnya melebarkan sayap popularitas setelah sebelumnya begitu booming dengan drama Nevertheless. Through the Darkness dengan rating 7,1%. Drama SBS Through the Darkness yang telah rampung pada 12 Maret lalu ini merupakan sebuah drama bergenre thriller, misteri, dan kriminal. Serial drama karya sutradara Kim Jae-hong dan Park Bo-ram ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Kisahnya bermula ketika pihak kepolisian Korea Selatan menemukan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Red Hat. Pola pembunuhan yang dilakukan Red Hat sangatlah rumit dan tidak tertebak. Karena hal tersebut, para tim penyelidik mencoba cara baru untuk mengungkap kasus. Son Ha-young yang diperankan oleh Kim Nam-gil, seorang profil kriminal, dilibatkan dalam mengungkap kasus tersebut. Mereka menggunakan metode pengungkapan dengan meneliti kepribadian penjahat-penjahat yang kemungkinan dituri oleh Red Hat. Penyelidikan tersebut berjalan lancar berkat bantuan dari Song Ha-young yang mencetuskan penggunaan teori di atas. Through the Darkness merupakan drama Korea yang mengangkat kisah nyata tentang perjuangan sulit profiler dalam usahanya membaca isi kepala para pembunuh berantai. Kru produksi drama Through the Darkness mengabadikan setiap aspek dalam drama dengan sangat detail. 검사야 군인이야. 대위 도배만. 5. Military Prosecutor Doberman dengan rating 7,9%.
Mengangkat tema tentang militer dan hukum, Military Prosecutor Doberman mengisahkan Doberman yang diperankan oleh An Bo Hyun yang menjadi jaksa militer untuk meraih kesuksesan dan kekayaan. Memiliki julukan Doberman, Doberman memiliki prinsip tidak pernah melepaskan sesuatu begitu dia menggigitnya dan tak segan melakukan apa saja untuk menang. Dia memiliki sifat yang sangat kompetitif dan keras kepala. Namun, Doberman memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai jaksa militer. Sementara itu, Cho Bo-ah berperan sebagai Cha Woo-in, wanita yang berasal dari keluarga cebol dan dia bekerja sebagai jaksa militer pemula. Niat Cho Woo-in masuk ke dalam dunia militer untuk balas dendam. Ia memiliki kepribadian yang percaya diri dan tidak takut pada orang yang memiliki kekuasaan. Cha Woo-in berusaha menjadi sosok jaksa militer yang menciptakan keadilan dan sangat melawan praktik buruk yang tidak adil. Dia memiliki kemampuan investigasi yang sangat baik untuk seseorang seusianya. Disutradarai oleh Jin Chang-gyu, drama ini telah rampung dengan jumlah 16 episode. Empat, Again My Life dengan rating 9,2%. Again My Life merupakan drama yang diangkat berdasarkan webtoon dengan judul yang sama. Drama ini dibintangi oleh Lee Jun Gi yang berperan sebagai Kim Hee-woo, seorang jaksa yang mendapat kesempatan kedua untuk menegakkan kebenaran. Ia dikenal gigih dan tangguh dalam usia yang 15 tahun yang lebih muda. Sebelumnya, Kim Hee-woo terbunuh secara tidak adil saat menyelidiki seorang polisi yang korup, tetapi secara tidak terduga melakukan perjalanan kembali ke 15 tahun masa lalu setelah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Selain Lee Jun Gi, ada Kim Ji-eun yang berperan sebagai Kim Hee-ah, seorang wanita jenius dan putri bungsu dari CEO grup Chunha. Tidak seperti drama balas dendam lainnya, Again My Life tidak menimbulkan kerusakan emosional apapun pada penontonnya melalui saat-saat yang membuat frustasi. Karakter utama memiliki kekuatan fisik, kecerdasan, koneksi, dan kekayaan yang menambahkan pesona jenis baru pada konsep drama pengaturan ulang kehidupan fantasi. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya guys. Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Selain gratis, itu juga membantu kami untuk terus berkembang. 우리 회사 사장 강대무? 신들린 연기 그거 딱 한 번만 더 해줘. 어? 멋지게 연기해보자 시나리. 술 나가서 뭔 짓을 했길래 강대무 사장이 결혼해서 그러냐고. 어떻게 이런 짓만 해봐. 3. Bisnis Proposal dengan rating 9,3%. Siapa sih yang tidak tahu dengan serial drama komedi romantis yang setiap hari berseliweran di layar HP kita? Ya, apalagi kalau bukan Bisnis Proposal. Drama yang sempat membuat kita salfok dengan akting gemas Kim Se-jong. Bisnis Proposal menceritakan tentang seorang pegawai kantoran bernama Shin Hari yang diperankan oleh Kim Se-jong. Ia melajang karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia kemudian mengikuti saran temannya mengikuti kencan buta dan bertemu dengan Kang Tae-moo yang diperankan oleh An Hyo-sop yang merupakan CEO di perusahaan tempatnya bekerja. Bisnis Proposal tidak hanya menyajikan kisah cinta yang romantis, namun juga lucu yang menjadi daya tarik drama ini. Selain itu, Bisnis Proposal juga menawarkan kisah yang cukup relatable bagi perempuan muda berkarir yang tinggal di perkotaan. Bisnis Proposal diangkat dari webtoon berjudul The Office Blinded karya Hewa. Meski kisahnya mudah ditebak, tapi berkat akting para pemain utama dan cameo-nya menjadi nilai lebih untuk drama ini. 오줌 누는 소년이 다쳤잖아. 뭐가 다쳤다고요? 나희도. 넌 이름이 뭔데? 백이지. 나는 토요일마다 그 애를 보러 간다. 그런데 그 일이 터진 거다. 2. 2521 dengan rating 9,6%. Drama Korea 2521 telah menayangkan episode terakhirnya pada Minggu 3 April 2022 lalu. Menurut Nielsen Korea, episode terakhir 2521 mencetak peringkat nasional rata-rata 11,5%, menempati posisi pertama dalam slot waktunya dan menetapkan rekor tertinggi baru untuk drama tersebut. 2521 mengambil latar tahun 1998 hingga 2001. Alur ceritanya tak hanya mengangkat manisnya cinta dan indahnya persahabatan, namun juga perjalanan saat mereka tumbuh dewasa. Drama ini mengikuti kisah 5 anak muda dengan mimpi yang terhalang akibat peristiwa krisis ekonomi Asia tahun 1998. Baek Hee-jin, Nahido, Ko Yurim, Moon Ji-woong, dan Ji Seung-wan membuat penonton larut dalam manis
pahit kehidupan mereka. Tayang Squad mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing dalam memperjuangkan impian. Keistimewaan 2521 juga terletak dalam karakter Nahi, dua atlet anggar yang tak mau berhenti meraih impian meski dunia seolah tak mendukungnya. Keceriaan dan semangat yang dimilikinya membuat penonton jatuh hati setiap kali melihat aksinya. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, penonton dan penggemar drama ini terpecah karena ending yang disajikan oleh tim produksi. Sebagian mengagumi keberanian tim kreatif memberikan ending yang katakanlah realistis, sementara sebagian mengkritik karena masih banyak plot hole atau lubang cerita yang menyisahkan tanda tanya, juga karena pasangan utamanya yang tidak berakhir bahagia. Satu, Our Blues dengan rating 9,953%. Drama Korea Our Blues baru saja tamat di episode 20 pada Juni lalu. Drama ini menyisahkan kesan mendalam bagi para penontonnya. Bagaimana tidak, drama ini menyajikan cerita yang menarik didukung para pemain yang luar biasa. Deretan aktor papan atas dengan sukses memerankan karakternya hingga membuat penonton terpukau. Mereka adalah Jimin Ah, Han Jimin, Kim Woo Bin, Lee Byung Hun, Lee Jung Eun, hingga Cha Seung Won. Drama Korea Our Blues mengikuti kisah sejumlah orang yang tinggal di Pulau Jeju. Skenarionya digarap penulis kenamaan No Hee Kyung yang berada di balik kesuksesan drama Korea The Winter That Wind Blow dan It's Okay That's Love. Lewat Our Blues, No Hee Kyung menghadirkan drama bergaya omnibus yang terdiri dari berbagai kumpulan cerita. Fokus utamanya tak hanya pada satu pasangan. Format omnibus ini jugalah yang membuat tiap episode Our Blues terasa berbeda. Plot Our Blues betul-betul beragam, mulai dari kisah anak ibu yang mengharu biru, cerita tentang persahabatan dramatis, sampai roman picisan menggemaskan. Semuanya ada di sini. Plot-plot itu dijahit dengan topik-topik serius, mulai dari kesulitan finansial, kehamilan remaja, depresi, kekerasan dalam hubungan, disabilitas, sampai pertemanan toksik. Ditutup dengan 20 episode, ada banyak pesan yang disampaikan drama ini untuk para penonton tentang arti tanggung jawab, persahabatan, ketulusan, hingga kehilangan. Ya, itulah tadi 15 drama Korea dengan rating tertinggi di awal tahun 2022 berdasarkan peratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Demi ibu, demi ayah, demi semua yang ku sayangi, ku pastikan masa depan bahagia. Nyatanya hidup tak seindah yang aku bayangkan sebelum dewasa. Belum ada beban, cahaya yang ada begitu menyilaukan. Sempatnya ku lantunkan lagu untuk yang ku cinta saat kesibukan.